Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan step by step penyelesaian dari studi kasus heat exchanger atau penukar panas melalui aplikasi ANSYS. Pertama, kita akan membuka aplikasi ANSYS seperti yang terlihat pada layar, lalu kita menarik fluid flow fluent ke arah proyek skematik, lalu akan menekan geometri, dan new design modular geometri. Di sini saya akan memodelkan heat exchanger-nya, lalu akan melakukan meshing nanti. Pertama kita klik bidang XY, lalu kita klik New Sketch, dan kita akan buat lingkaran. Kita beri dimensi diameter sebesar 0,1. Lalu kita extrude sepanjang 3 meter. Klik Generate, dan akan tercipta suatu batang. Lalu kita akan membuat sketch baru pada bidang XY juga. Kita buat lingkaran baru. Tapi kali ini diameternya adalah 0,6. Lalu kita extrude. Jaraknya adalah 3 meter juga, tapi operasinya adalah frozen. Lalu kita klik Generate. Lalu kita akan buat sketsa pada bidang YZ. Kita buat lingkaran pada bagian bawah dengan dimensi diameter sebesar 0,1 meter. Lalu kita extrude sepanjang 0,5 meter dengan operasi frozen. Klik Generate. Mungkin kita bisa edit sedikit. Kita buat dimensi vertikal dari titik pusat lingkaran dengan bidang Y sebesar 0,5. 0,05 maksud saya. Lalu klik Generate. Lalu kita akan membuat sketsa baru di bidang YZ juga. Kali ini ada pada atas. Kita buat lingkaran dengan dimensi diameter sebesar 0,1 dan jarak antara titik pusat lingkaran dengan sumbu Y 2,9. Lalu kita extrude. Kita buat operasi frozen, tapi arahnya adalah sebaliknya atau reverse. Kita klik Generate. Setelah itu kita akan melakukan fungsi boolean, subtraksi dari benda yang ada agar lebih rapi. Kita subtract, kita buat target bodinya adalah 2 pipa kecil ini. Kita klik apply, lalu tool bodinya adalah pipa yang besar atau shell. Kita preserve tool bodies, yes, dan klik generate. Tool bodiesnya adalah ini. Klik generate. Lalu kita buat fungsi boolean kedua, subtract juga. Kali ini tool bodiesnya, target bodinya adalah shell-nya, dan tool bodiesnya adalah pipa di dalam shell. Kita bisa sembunyikan shell-nya ini dulu. Lalu kita pilih tool bodiesnya. Lalu kita buat save tool bodies. Dan klik generate. Oke. Lalu yang terakhir, kita buat fungsi boolean. Tetapi kali ini kita akan menggabungkan benda. Dan klik generate. Akhirnya kita mendapatkan 2 part dan 2 body. Setelah itu kita close, kita akan mulai ke meshing. Untuk meshing, kita akan membuat benda tersebut menjadi
model sudah terupload dengan baik, lalu kita klik Mesh. Kita pilih sizingnya default ya, dan quality-nya di sini medium. Kita bisa buat high smoothing, lalu kita center. Setelah itu kita bisa klik pada geometrinya dan kita buat name selection. Pertama-tama kita akan buat inlet terlebih dahulu. Ini adalah inlet untuk ethylene. Kita klik name selection, kita beri nama mass flow inlet 1. Sedangkan pada bagian ini adalah mass flow outlet 2. Pada sisi lainnya kita buat mass flow outlet 1. Dan pada sisi ini adalah mass flow inlet 2. Kita cek semuanya. Lalu kita akan pilih bidang shell dan bagian luarnya untuk menjadi name selection, yaitu wall shell wall. Lalu kita akan sembunyikan bagian solid ini. Lalu kita bisa memilih bidang pipa bagian dalam untuk kita beri nama pipe wall. Kita seleksi volume atau body dan kita kasih nama hot region atau region. Lalu kita munculkan kembali semua bodinya. Kita pilih dan ini kita beri nama cold region. Kalau sudah, kita bisa close. Kita update di sini. Lalu kita klik setup, lalu edit. Klik saja start. Kita tunggu prosesnya sampai model kita keluar. Jika sudah, kita akan mengganti scale-nya di sini. Karena tadi kita membuat model dengan meter, maka kita pilih meter. Dan untuk unitnya, kita akan ubah. Untuk temperatur, yang kita pakai adalah Celsius. Setelah kita pilih, kita bisa klik close. Lalu kita klik pada model, energinya kita buat on, energy equation, dan viscositasnya kita akan pilih K epsilon. Jika sudah, kita bisa ke material, kita bisa menambahkan material sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Material pertama, kita memerlukan air ya.
air itu adalah H2O. Lalu kita bisa tulis water liquid. Oke, kita akan copy, lalu kita close. Kita close. Ini tidak perlu. Dan kita bisa tambahkan lagi, yaitu fluent kita adalah ethylene. C2H4. Lalu kita klik copy, cancel. Oke, dan kita close. Kita hapus yang tidak diperlukan. Lalu untuk solidnya, kita bisa tambahkan steel, karena bahan dari pipanya adalah steel atau baja. Kita close. Kita close. Kita close. Kita bisa delete ini. Lalu setelah material semua ditambahkan, kita buat cell zone condition. Nah, di sini ada cold region. Kita bisa ubah. Kita close, lalu kita cold region. Untuk cold region, yang mengalir adalah air. Maka kita bisa apply dan close. Untuk cold region, yang mengalir adalah ethylene. Oke, kita bisa klik apply dan close. Untuk boundary condition, kita bisa ubah parameter dari mass flow-nya sesuai dengan yang diminta. Untuk mass flow inlet 1, ini adalah mass flow untuk ethylene. Yang diminta adalah 12 kg per second. Dengan kondisi thermalnya, karena nilai NPM saya paling belakangnya adalah 3, maka saya menggunakan 103 derajat Celcius. Selain itu, sudah normal to boundary, lalu kita akan ubah intensity dan hydraulic diameternya menjadi 10%, dan hydraulic diameter sebesar 0,1 meter. Kita klik apply, dan kita close. Untuk mass flow inlet 2, material yang kita gunakan adalah air. Sehingga yang kita gunakan adalah 6 kg per second. Dengan suhu air untuk inlet adalah 12 derajat Celcius. Dan ini kita ubah lagi, masih tidak hydraulic diameter, turbulensi intensity-nya adalah 10%, dan hydraulic diameternya adalah 0,1 juga. Kita klik apply, kita close. Lalu untuk outlet-nya kita bisa ganti tipenya menjadi mass flow outlet. Atau outlet saja, outflow. Dan mass flow outletnya juga merupakan outflow. Untuk wall-nya atau tembok, kita akan gunakan material besi, maka kita akan ubah baja, steel. Anggap saja ketebalan dari pipanya adalah 0,2 meter, 2 mm, 0,002. Kita apply, kita close. Sama. Ini kita anggap
ketebalan dari dindingnya adalah 0,02 meter atau 2 mm dan berbahan baja. Ini juga salah, 0,02 bahan baja. Apply dan close. Setelah itu mesh interface masih sama, experience solution. Kita bisa lihat residualnya oke, dan initialization-nya kita buat standar initialization. Kita buat compute from all zone initialize. Lalu kita buat calculation activity-nya. Kita buat objek baru adalah velocity. Compute. Yes. Kita coba run calculation. Kita cek case. Lalu kita buat number of iteration-nya 100. Coba kita calculate apakah bisa berjalan. Bisa kita lihat dari grafik yang muncul pada layar bahwa grafik sudah mulai menunjukkan konvergensi karena tidak terlalu signifikan dalam perubahannya dan mulai stabil. Sudah hampir menjalankan iterasi ke 100. Ya, perhitungannya sudah selesai. Kita bisa menemukan suhu dari outlet setelah perhitungan kalkulasi tadi pada report, dan kita akan klik surface integrals, lalu mass weighted average, dan temperatur. Kita pilih dari surface-nya itu dari keempat inlet dan outlet ini, kita compute. Rata-rata dari suhu
pada outletnya itu adalah 50,5 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih.